Shalom IPCC, haleluya saudara, selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita yang indah dan luar biasa pada pagi hari yang indah ini saudara. Saudara, doa kami para pastor IPCC adalah Anda tetap sehat selalu dan dilindungi oleh Tuhan saudara, amin. Saudara, sebelum kita memuji menyembah Tuhan maupun mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dahulu dalam doa kita saudara ya, biar roh Allah mengambil alih seluruh ibadah pada pagi hari ini, haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kepimpinan-Mu ke atas gereja kami Tuhan. Kami tahu Bapa, Engkau adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan Tuhan. Bapa, biar pada pagi hari dalam ibadah kami ada kemenangan-Mu, ada kedaulatan-Mu Tuhan. Kau ambil alih IPCC naik ke next level Tuhan, dalam pemuridan, dalam penginjilan, dalam persekutuan Bapa maupun dalam pertumbuhan. Karena kami tahu tiada yang mustahil bagi Engkau. Mari Bapa, Kau ambil alih seluruh ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal sampai akhir dalam tangan-Mu kami serahkan. Dan semua yang siap menyembah Allah, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara, mari kita sambut Simeon dan tim IPCC Summit untuk pimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Shalom jemaat Tuhan, haleluya. Mari kita naikkan pujian kita sembah Tuhan di tempat ini, karena Dia Tuhan yang dahsyat. Mari katakan ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kaulah layak ditinggikan. Semua katakan ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Semua katakan tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kaulah layak ditinggikan. Ya Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan Yesus,
Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Itu nama Tuhan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama tinggikan Tuhan, nama Tuhan di tempat ini. Haleluya. Amin. Mari kita angkatkan pujian kita. Tinggi namamu dipuji. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu, bersama Rohmu. Segenap hati Raja keagungan. Oh, takkan biarkan kami dalam cobaan, takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatan. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran bersama Rohmu, bersama Rohmu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati Raja keagungan. Katakan tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Raja keagungan. Haleluya, sorak-sorai bagi Tuhan kita, amin. Haleluya, haleluya. Kita semua menyembah Tuhan di tempat ini. Kita angkatkan penyembahan kita dalam Tuhan. Haleluya, Yesus. Di dalam kesesakan kami, Tuhan, Kau memberikan kedamaian bagi kami, Yesus. Haleluya. Mari kita semua angkatkan penyembahan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu.
kuasamu berharap, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasamu kuatkanku, rasamu berharap, kini aku berserah pada rancanganmu. Ku ikuti panggilanmu, ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Wow, puji Tuhan saudara untuk pujian dan penyembahan daripada Simeon dan IPCC Summit. Saya percaya Anda semua sudah pun diberkati ya Pastor RC di rumah ya. Betul sekali Pastor. Pasti Anda sudah diberkati saudara dalam pujian dan penyembahan yang indah sekali. Amen. Saudara, sekarang tibalah waktunya untuk kita sambut semua tetamu baru pada pagi hari ini. Saudara, kalau Anda merupakan tetamu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online kita, saudara merupakan orang yang terpenting saudara, amin, selepas Tuhan Yesus, amin. Jadi kami minta saudara, sila type sesuatu dalam live chat, saudara katakan hai atau hello saudara. Para pastor dan juga penatua gereja akan berhubung dengan Anda dan mengenali Anda secara pribadi. Ya, juga untuk yang pertama sekali hadir secara online pada pagi yang indah ini, boleh scan QR Code di sana dan kami akan berhubung dengan saudara di sana. Terima kasih karena sudah beribadah di pagi yang indah ini. Amin, puji Tuhan saudara. Untuk itu, saudara, kita juga pada pagi hari ini ada satu berita baik dalam segmen keluarga saudara ya. Puji Tuhan, tahniah kami ucapkan kepada Alvin dan Laura yang telah mendapat anak mereka yang ketiga saudara pada 11 Amin. September. Pastor RC, Ya. sudah banyak jiwa-jiwa di PCC ya. Haleluya. Tambah cucumu Pastor. Haleluya, tambah cucu Pastor Sam, Pastor Alex. Haleluya. Amin. Nah, saudara, mereka telah mendapat anak yang ketiga ini lelaki saudara ya. Jadi Anda yang kenal mereka, ayo ucapkan tahniah kepada mereka saudara ya. Pasti mereka akan diberkati ya Pastor RC. Ya, betul sekali Pastor. Bertambah lagi jemaat IPCC ya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara, tidak lama lagi kita akan sambut acara ulang tahun IPCC yang ke-24 tahun. Saudara, mari kita saksikan sebuah videonya sekarang.
Wah, jantung saya berdebar lah Pastor Haleluya, Loges. luar biasa Pastor Ersi. Tidakkah Anda gembira saudara karena kita dapat memanggil satu dengan yang lain di gereja sebagai satu keluarga. Itulah Amin. buktinya ya. Jadi bukankah Anda diberkati dalam IPCC ini sebagai rumah rohani Anda? Apakah Benar. Pastor diberkati? Amin. Ya, amin. Saya setuju, Pastor Ya, Ersi. Ya. tempat di mana Anda bertumbuh mengenal Yesus dan dengan satu dengan yang lain secara lebih lagi. Yang terbaik bakal datang untuk Haleluya. IPCC. Katakan amin, Pastor. Amin, Ya, amin. pandemi ini tidak akan menghentikan kita mengadakan ulang tahun gereja kita. Haleluya. Apapun situasinya, kita selalu merayakan kebaikan Tuhan untuk IPCC. Amin. Amin. Jadi saudara jangan lupa harinya saudara adalah 31 hari bulan Oktober. Ingat saudara jam 8.30 pagi ya, bukan 8.45 tapi 8.30 kita semua akan merayakan kebaikan Yesus ke atas IPCC dan juga Amin. sesama kita saudara ya. Jadi saudara acara ini kita akan buat sepenuhnya dalam Zoom ya. Dalam Zoom saudara kita akan bersatu, berkumpul dan juga saudara kita ada acara cabaran individu dan juga secara kelompok sel. Pastor Ersi. Ya, Jangan Pastor. lupa ya, kita galakan jemaah untuk ambil bahagian bersama-sama. Jadi saudara, untuk ini Anda harus antar videonya saudara ya ke email dan juga WhatsApp yang ada tertera di skrin Anda saat ini saudara ya. Jadi jangan lupa saudara, sampai kita jumpa keluarga IPCC pada 31 Oktober nanti ya. Sampai jumpa di sana. Ya, pastikan saudara hadir dan tidak absen pada pagi itu. Ya, puji Tuhan kita mau melihat pengumuman kita yang kedua. Ibu, saya adalah ibu. Haleluya. Iya Pastor, tentunya di rumah Pastor Loges juga ada ibu, Amin. yaitu Sister Lena. Ya puji Tuhan pelayanan kaum ibu kita akan buat pada tanggal 17, yaitu tepatnya minggu hadapan saja, yaitu tepatnya jam 8 malam. Bagaimana seorang ibu menghadapi ketidakpastian dengan kepastian dalam Tuhan. Kalau saudara mau tahu, saudara ibu-ibu IPCC, Induk, IPCC Summit, IPCC Kucing, ya kan Pastor? Ya. Tiga bergabung ini kita mengalami kepastian dalam Tuhan. Jadi kalau mau tahu pastikan Anda hadir, yaitu acara dalam Zoom dan kita diberkati dengan pembicara kita yaitu Ibu Jana Zeli, khusus diterbangkan tetapi melalui Zoom Pastor, Ya. tidak langsung kemari ya, dari Amerika dan pastinya dia tahu berbahasa Indonesia Pastor. Jadi Haleluya. jangan saudara risau walaupun mukanya maksale tetapi dia pandai berbahasa. Jadi pasti Anda diberkati. Semua ibu-ibu Jangan lupa jangan lupa. datang saudara dan terima berkatnya yang luar biasa. Anda pasti akan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Pasti meriah Pastor Loges. Puji Ya. Tuhan. Pastor Ersi, sudah tiba waktunya untuk kita memberi kepada Tuhan. Ya, benar Pastor. Kita mau melihat cara-cara kita memberi pada pagi yang ini yaitu melalui cek, online, ATM dan juga secara touch and go. Dan juga kita berdoa ya Pastor, nggak lama lagi gereja kita buka kembali. Amin, Bagi amin. saudara yang sudah lama mengumpul, boleh juga berikan sekaligus ke dalam waktu gereja dibuka kembali. Dan saudara boleh tuliskan di sana dengan jelas uang perpuluhan, uang misi, dana bangunan gereja dan apa saja yang saudara memberkati. Kami percaya Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kehidupan kita Amin. masing-masing. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Mari saudara, kita siapkan hati, kita bersatu dalam doa saat ini. Haleluya. Bapa, kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia Tuhan. Walaupun ada waktu kami kurang setia Tuhan memberi kepada Engkau, Engkau tetap memberkati kami. Bahkan Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal Tuhan, Yesus Kristus kepada kami semua. Oleh itu Tuhan kami sudah pun diberkati, oleh itu kami memberi dengan sukacita. Kami boleh menyembah Allah dalam pemberian kami pada pagi hari ini. Tuhan kiranya Amin. berkati wang ringgit ini. Bapa, biarlah wang ringgit ini dipakai untuk kemuliaan kerajaan-Mu. Kami serahkan segenap pemberian dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang siap memberi sama-sama katakan amin, amin. Amin. Selamat memberi saudara dan Tuhan memberkati. Amin. No, no.
praying for you. Help him, Lord. I'll be right there. Oh dear. You're not alone. We love you. We miss you. Thank you, Jesus. Ya, saudara, soalan yang sangat penting dan sangat baik untuk dijawab. Ketika saudara dalam keadaan sulit, siapa yang bersama dengan saudara? Kan? Itu yang perlu kita jawab, saudara. Dan video itu mengingatkan kita, hidup di dalam dunia ini bukan satu yang boleh dilakukan dan dibiasakan dengan hanya sendirian sahaja. Saudara, hidup di dalam komunitas bukannya, saudaraku, satu cadangan yang baik. Saudaraku, hidup di dalam komunitas bukanlah juga, saudaraku, satu ide yang baik. Tetapi hidup di dalam komunitas, saudaraku, adalah kehendak Tuhan yang baik untuk saudara dan saya. Gereja yang paling awal, yang dari Kisah Para Rasul pasal 2, diperhatikan bahwa mereka tidak pernah, saudaraku, hidup sendirian. Padahal, saudaraku, mereka selalu di dalam komunitas saudara seiman, sehingga itu memberikan mereka kesempatan untuk bertumbuh, bukan saja secara rohani, tetapi juga secara, saudaraku, di dalam keakraban saudara seiman, dan membangun, saudaraku, siapa pribadi mereka sebenarnya di dalam rencana Tuhan yang baik untuk mereka. Ada satu firman yang saya bacakan, yaitu daripada Pengkhotbah pasal yang keempat dan ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang keempat, saudaraku, maaf, dari ayat yang ke-9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Baik kan? Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Sedih sekali, saudara. Dan ayat 11. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas, saudara? Jadi, saudaraku, Alkitab dalam ayat 12 berakhir dan berkata begini. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Amin. Tali 3 lembar, saudara, tidak mudah diputuskan. Kita pikir, saudaraku, 3 itu, saudaraku, bukan hanya sesuatu yang diinspirasikan oleh manusia. 3 itu memberi kekuatan. Tidak. Kalau kita lihat Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, itu komunitas, saudara. Pada waktu dunia diciptakan dalam Kejadian pertama, pasal pertama, saudaraku, apa yang terjadi? Kita melihat Allah Bapa, Anak, Roh Kudus ada di sana. Karena Tuhan berkata, marilah kita menciptakan manusia. Kita itu siapa? Itu adalah komunitas Allah Tritunggal. Saudara, begitu juga pada waktu Yesus dibaptis dalam Perjanjian Baru. Saudaraku, Yesus di Sungai Yordan, Roh Kudus turun di atasnya, suara Bapa ada di surga yang mengatakan, inilah anakku yang ku berkenan. Jadi komunitas ada di sana. Wow. Kalau Allah Bapa, Anak, Roh Kudus satu komunitas, kenapa kita tidak dalam komunitas, saudara seiman? Mari Bapak Ibu, saudara-saudari semua, marilah kita menghayati kebenaran ini. Bahwa saudara tidak direncanakan Allah untuk hidup sendirian. Saudara didorong untuk hidup di dalam komunitas, saudara seiman. Dan di manakah tempat itu yang paling cocok di dalam gereja kita? Dalam komsel, dalam kelompok-kelompok kecil. Mari saudara Bapak Ibu yang belum lagi menjadi seorang yang mau berbakti dalam kelompok kecil, dalam kelompok-kelompok gereja, di mana saudara boleh didorong untuk bertumbuh. Nah, saudara boleh scan ya, itu QR code-nya. Saudara boleh scan, tinggalkan nama saudara di sana. Dan gereja akan menolong saudara untuk dimasukin ke dalam kelompok kecil supaya saudara, seperti mana Tuhan itu komunitas, kita juga, saudaraku, dapat hidup dalam komunitas dan pasti kita akan diberkati. Kalau yang setuju katakan amin, saudara. Kalau yang setuju katakan amin. Saya dengar suara Pastor Ersi dengan Pastor Loge saja katakan amin.
Dan saya mau saudara tulis di dalam chat itu. Katakan amin. Katakan saya diberkati di dalam Komsel. Tuliskan saudaraku. Kalau itu kebenarannya, tuliskan sekarang. Itulah kebenaran hidup saya. Saya diberkati di Komsel. Saya diteguhkan di dalam Komsel. Saya dikuatkan di dalam Komsel. Ayo saudara tuliskan. Amin. Tuliskannya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, hari ini saya sangat senang untuk mengumumkan bahwa kita ada seorang penceramah, pengkhotbah yang akan membawa firman Tuhan untuk kita hari ini. Dia teman baik saya, teman akrab saya dari Petaling Jaya, Selangor. Saudara, dia adalah Pastor Daniel Tan. Saudara mungkin sudah kenal pendeta ini, pernah melayani kita bersama dengan istrinya Sister Ann. Dan saya mau memperkenalkan sedikit tentang Pastor Daniel ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan. Buka hati saudara ya, siapkan buku notanya, ambil nota-nota khotbah itu sambil kita mendengar firman Tuhan ya. Jangan kita saudaraku hanya sekadar dengar, mungkin kita cepat lupa. Siapkan buku notanya, tulis saudaraku apakah bahan-bahan yang akan disampaikan. Pastor Daniel Tan telah melayani sebagai pastor selama 16 tahun. Setelah berhikmat di sektor korporat selama 9 tahun. Pada tahun 2013, beliau telah mengasaskan satu pelayanan untuk menjangkau penduduk-penduduk dari Sabah dan Sarawak yang tinggal di Lembah Kelang, dan pelayanan ini telah berkembang mewujudkan gereja beliau hari ini yang dikenali sebagai SIB Life. Ya saudara, gereja yang dimana ada banyak anak muda, dan saudaraku mereka membawa dampak yang besar di kawasan Petaling Jaya itu. Gereja ini mempunyai gereja-gereja satelit ataupun gereja-gereja yang sudah didirikan di luar daripada Petaling Jaya, yaitu di Trono dan juga di Lumut, Perak, saudara. Nah, saudara yang juga tahu bahwa Pastor Daniel pernah menjadi seperti missionaries ya, tinggal di Miri di Sarawak dan melayani di sana dari tahun 2016 hingga 2018. Mendapat ijazah sekolah Alkitab dari Harvest Bible College Australia, saudara. Dan puji Tuhan, Pastor Daniel punya hati yang besar. Satu daripada kerinduan yang saya tahu Pastor Daniel miliki, mau memuridkan anak-anak muda kita. Karena saudara, pemuridan sangat lemah di banyak gereja. Pastor Daniel punya kerinduan besar untuk memuridkan anak-anak muda. Ada juga beberapa pencapaian yang di luar daripada gereja yang Pastor Daniel telah diberkati Tuhan. Contohnya pada tahun 2010, beliau menubuhkan sebuah organisasi kebajikan sosial yang dikenali sebagai Yayasan Generasi Gemilang. Saudaraku, ini adalah suatu badan komunitas yang dibangunkan oleh Pastor Daniel dan menjangkau komunitas, saudaraku. Dan mereka punya budget tahunan beberapa juta, saudaraku, yang digunakan untuk menjangkau, memberkati orang miskin, menolong anak muda. Dan saudaraku, segala lapisan masyarakat diberkati melalui pelayanan komunitas yang dikenali sebagai Generasi Gemilang. Pada tahun 2017, beliau telah berjaya di dalam kedudukan 10 terbaik anugerah juara memperkasakan komuniti muda Malaysia. Dan juga pada tahun 2018, beliau telah dilantik oleh mantan Timbalan Perdana Menteri kita, yaitu Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, sebagai salah seorang anggota di dalam lembaga pemegang amanah Yayasan Kebajikan Negara. Wow, Pastor Daniel bukan saja begitu diberkati pelayanan beliau di dunia korporat, tetapi di gereja dan juga saudara di dalam pekerjaan komunitas. Mari saudaraku, kita buka hati kita dan kita sambut Pastor Daniel Tan untuk membawa firman Tuhan buat kita hari ini. Ayo, mari kita tepuk tangan sambut Pastor Daniel. Shalom EPCC, selamat pagi. Apa kabar semua? Saya berharap dan berdoa semoga saudara semua sentiasa sehat dan dilindungi oleh Tuhan dan masih bersemangat mengasihi dan melayani Tuhan. Amin. Nah, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Sam kerana memberi saya kesempatan ini untuk melayani EPCC pada hari ini dan juga menyampaikan firman Tuhan untuk kita pagi ini. Sebenarnya selalunya setiap kali saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada saudara semua di EPCC,
Saya sangat-sangat terharu dan rasanya rendah hati. I'm humble. Sebab saya seperti adalah sebagai murid kepada Pastor Sam dan juga IPCC. Dan Pastor Sam memberi saya peluang untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi ini sesuatu yang saya sangat-sangat menghargai Pastor Sam dan saudara semua di IPCC. Nah, sebenarnya saya telah dijadwalkan oleh Pastor Sam untuk melayani di IPCC minggu ini juga, hari ini juga. Akan tetapi kita semua adanya isu pandemik belum lagi dibenarkan untuk rentas negeri masa saya buat recording video ini, dan saya berharap rentas negeri nanti akan dibenarkan secepatnya mungkin, sebab saya sangat-sangat rindu untuk melawat Pulau Pinang dan juga saudara semua di IPCC. Pagi ini saya ingin menyampaikan suatu khotbah yang bertajuk kesembuhan yang manis dari Tuhan. Nah, kita semua mau disembuhkan, mengalami kesembuhan, right? Penyembuhan dari Tuhan. Tapi pagi ini yang topiknya unik, kesembuhan yang manis, the sweet healing of God. Nah, biasanya apabila kita sebut tentang penyembuhan, kita akan merujuk kepada kuasa mukjizat Tuhan, betul? Lebih daripada itu, hari ini saya percaya Tuhan ingin memberi kita kesembuhan yang manis. Amin. Nah, siapa di antara kita, saudaraku, yang mau mengalami kesembuhan Tuhan, bukan saja kesembuhan Tuhan, tapi yang manis, yang membuat kehidupan kita manis. Kalau mau, katakan amin, tap amin di chat box. Alright, now kita lihat firman Tuhan di Keluaran pasal 15. Ya, kita akan baca teks ini mulai dari ayat 22. Kisah ini sebenarnya adalah di mana orang Israel baru saja mereka mengalami mukjizat yang sangat besar. 3 hari sebelum insiden ini, mereka telah melewati Laut Merah secara luar biasa. Nah, ayat 22, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau ataupun Laut Merah. Lalu mereka pergi ke padang gurun Shur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. 27. Air itu. Bapa kami di surga, kami ucap syukur karena firman-Mu yang hidup, dan firman-Mu yang hidup ini yang menjadi pedoman hidup kami, yang menjadi makanan rohani kehidupan kami, yang dapat memberi kami kekuatan iman. Dan saya percaya Tuhan pagi ini Engkau terus ingin mengukuhkan lagi iman kami, supaya kami dapat terus mengalami kuasa mukjizat, kuasa hadirat-Mu yang menuntun kami dan membawa perubahan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami, sampai kami mendengar dan mengaminkan dan bertindak sesuai dengan firman-Mu. Kami ucap syukur ini, biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu, bukan saja pendengar firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang mengajar, mendidik setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Amin. Dan saudaraku, memang sudah orang Israel telah mengalami mukjizat yang luar biasa melewati Laut Merah. Wow, terbelah kan? Kita tahu itu memang sangat-sangat luar biasa. Tapi sedihnya 3 hari kemudian mereka mulai bersungut-sungut. Seperti mana yang kita baca tadi itu. Tiba-tiba mereka punya iman sudah hilang. Nah, sebelum kita memberi apa-apa komen yang negatif berkenaan mereka ini, kita coba bayangkan ya. Nah, coba bayangkan kita dalam keadaan mereka, dalam situasi mereka. Berjalan sepanjang hari di padang gurun, panas terik adanya. Kanak-kanak, bukan saja orang dewasa,
kanak-kanak kecil, termasuk juga orang-orang tua, warga emas, berjalan kaki di padang gurun, siang sampai malam, tidak ada air untuk minum. Nah, 1 hari pun sudah sangat susah, betul? 2 hari, Sekarang Firaun Tuhan berkata, 3 hari mereka berjalan di padang gurun, tidak ada air. Dan sehingga mereka sampai ke tempat ini namanya Mara. Ada mata air, ada air. Airnya, wow, yang mereka menanti-nantikan. Ada air, wow. Tetapi kecewa juga. Sebab air itu tidak sesuai untuk diminum. Pahit rasanya. Coba bayangkan kalau kita berada dalam situasi mereka. Tidakkah kita juga rasa kecewa? Yes, kita juga merasa kecewa kan? Kita juga merasa, kenapa ini terjadi? Kita mungkin juga bersungguh-sungguh seperti mereka dan komplain. Nah, persoalan kenapa Tuhan membawa mereka, orang Israel, melalui kesusahan yang begitu teruk sekali. Teruk tahu? Bisa Tuhan bagi mereka air kan? Kenapa 3 hari tidak ada air begitu? Sampailah marah sudah ada air, mata air, tapi pahit lagi. Sama juga persoalannya kenapa Tuhan membawa kita melalui kesusahan yang mungkin ada di antara kita, katakan dia ada teruk sekali pandemik ini kan? Mungkin ada di antara kita sudah lama kita mendoakan, mengharapkan sesuatu mukjizat berlaku dalam kehidupan kita, dan kemudian kita nampaknya adanya tanda-tanda improvement seperti doa kita sudah dijawab, sedang dijawab, tapi akhirnya kecewa juga sebabnya tidak terjawab, tidak terjadi. Sama juga perasaannya, saudaraku. Sebenarnya masa itu Tuhan sedang mengejarkan sesuatu yang jauh lebih penting buat bagi bangsa Israel. Kita melihat, saudaraku, ayat 26, kita lihat. Apa Tuhan bilang? Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Inilah yang dimana kita baca dalam bahasa Ibrani yang asal, itu adalah nama Tuhan. Dia memperkenalkan diri dia sebagai Yehova Rafa. Maksudnya Tuhanlah penyembuh. Tuhanlah yang menyembuhkan, dia adalah penyembuh. Itu maksud ayat itu, Yehova Rafa. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan di teks yang kita baca itu, siapa yang sakit? Adakah siapa yang disebut yang sakit? Tidak. Siapa yang Tuhan sembuhkan? Adakah kita baca seorang yang sakit Tuhan sembuhkan? Tidak. Sebenarnya Tuhan kalau nak kata sembuhkan, dia sembuhkan itu air sahaja, bukan orang yang dia sembuhkan, tapi itu air yang pahit dijadikan manis. Jadi kenapa Tuhan berkata, aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, clue dia ada di ayat sebelum itu, ayat 25. Firman Tuhan berkata, di sanalah Tuhan menguji mereka. Tuhan menguji bangsa Israel di sana. Sebenarnya 3 hari perjalanan gurun yang tidak ada air, dan sehingga itu air yang mereka jumpai di Mara itu pahit, adalah suatu ujian bagi bangsa Israel yang Tuhan lakukan itu. Persoalan kenapa, right? Nah, misalnya masa kita sakit, demam ke apa-apa ke, kita sakit, kita pergi jumpa dokter. Dokter akan buat ujian ke atas kita, tes kan, tes ini, tes itu ke atas kita. Kenapa? Untuk mengenal pasti apakah penyakit, apakah masalahnya, puncanya, atau mendedahkan punca kesakitan itu, penyakit itu. Sama juga dengan dokter Yehova kita, dia menguji, Tuhan menguji mereka, orang Israel, termasuk kita juga, untuk mendedahkan kondisi atau penyakit yang sebenarnya dalam kehidupan kita, yaitu kepahitan. Air yang pahit itu sebenarnya mencerminkan kondisi hati yang sebenarnya di dalam orang Israel sejak mereka ada di Mesir. Komplain mereka itu cuma adalah simptom sahaja. Mereka bersungguh-sungguh itu adalah simptom, tapi masalah punca di akarnya ada di dalam hati jiwa mereka. Tuhan tidak membawa Israel pergi ke Mara untuk membuat mereka pahit
buat mereka susah-susah. Tidak, saudaraku. Tapi Tuhan bawa mereka ke marah untuk mendedahkan penyakit yang sebenarnya di dalam hati mereka, yaitu kepahitan, saudaraku, supaya boleh mereka Tuhan memberi mereka ubat dan vaksin yang tepat sekali. Situasi kita, saudaraku, tidak membuat kita berasa pahit. Pandemik ini tidak membuat kita berasa pahit. Sebenarnya, di sebaliknya, dia menunjukkan kepada kita isu sebenarnya yang sudah ada di dalam hati jiwa kita, saudaraku. Kepahitan adalah suatu penyakit, saudaraku, lebih dahsyat, jauh lebih dahsyat daripada penyakit fizikal. Oleh sebab itu, firman Tuhan di Ibrani 12, pasal 12 ayat 15, memberi kita suatu teguran dan amaran. Dia bilang, jagalah, jaga means be careful, jagalah. Apa yang kita harus jaga? Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Inilah akibatnya kalau kita membenarkan bukan saja kepahitan, tapi akar yang pahit itu tumbuh dalam hati, dalam kehidupan kita. Ia akan menjejaskan kehidupan rohani kita. Apabila kepahitan sudah berakar, kehidupan rohani kita pasti akan terjejas. Hubungan kita dengan Tuhan pun akan terjejas. Hubungan kita dengan orang yang lain pun akan terjejas. Dan yang pentingnya, kesehatan kita pun akan terjejas. Ada kalanya, kenapa kita sakit, kesehatan kita kurang baik, karena adanya isu kepahitan dalam hidup kita. Nah, persoalannya mengapa Tuhan membuat air itu menjadi manis? Tuhan bisa buat air minuman jernih, kan? Mereka nak minum air, buatlah dia air sajalah. Kenapa dia mau satu level lagi? Bukan saja air jernih, tapi air itu manis. Nah, sebab adanya suatu maksud yang sangat penting, di mana dalam bidang sains perubatan, kepahitan boleh menyebabkan pelbagai penyakit. Maksudnya kalau hidup kita berasa pahit, banyak kepahitan yang kita simpan itu, bitterness dalam bahasa Inggris, ia boleh menyebabkan pelbagai penyakit. Ini dari segi sains perubatan sudah buktikan. Dia akan menjejaskan mental kita, menjejaskan emosi kita, menjejaskan juga physical dari segi tubuh badan kita. Jadi Jehovah Rafa, Tuhan Jehovah Rafa mahu menyembuhkan bukan saja penyakit fizikal kita, penyakit yang fizikal, tapi dia juga mau melakukan lebih mendalam lagi, menyembuhkan, bukan saja mengubati simptom, tapi akar dia, hati kita, jiwa kita. Yang kedua, kenapa ini penting? Penawar untuk kepahitan adalah kemanisan, saudaraku. Misalnya kita baju kopi, pahit kan? Kita tambah gula, betul? Kalau kita masak-masak ada makanan yang mungkin dia pahit ke, mungkin dia tak rasa, kita masuk gula, betul? Misalnya kita sebagai orang Cina di Pulau Pinang kebanyakan kita minum teh herba atau leng teh, kan? Pulau Pinang, okay? Biasanya teh herba memang dia pahit, sebab itu mereka masak macam dia dengan gula. Jadi kepahitan, apakah penawarnya? Adalah kemanisan, gula, sweetness. Yang ketiganya, makanan manis biasanya membuat kita gembira. Sweet things make us happy. Sebab dia ada gula. Gula mengaktifkan pusat keseronokan otak kita sebenarnya. Merangsangkan the pleasure center of our brains. Dan merangsangkan aliran hormon dopamin. Kita ada hormon dalam tubuh kita dipanggil dopamin. Apa itu dopamin hormon? Dopamin hormon adalah hormon yang membuat kita happy, membuat kita rasa feel good, membuat kita ada mood yang bagus, kita senang untuk tidur, kita gembira. Inilah dopamin dia. Tuhan memberi kita kemanisan dia, maksudnya dia memberi kita sukacita dia yang membawa kebahagiaan. Alright, so maksudnya kesembuhan yang manis dari Tuhan sebenarnya adalah ubat dan vaksin yang terbaik. Dan saya percaya hari ini Tuhan ingin menyembuhkan kita daripada sakit penyakit kita, terutama yang menjejaskan jiwa kita dan juga kesehatan kita. Yang pertama,
kalau kita nak mengalami kesembuhan yang manis dari Tuhan, kita mesti menyeru nama Tuhan yang manis. Call upon the sweet name of God. Jehovah Rapha. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nama dia. Tuhan menyatakan namanya kerana namanya adalah karakter dia. Nah, misalnya, kalau kita panggil seorang cikgu, apa yang cikgu buat? Mengajar. Ali bomba. Apa yang Ali bomba buat? Menyelamatkan orang. Doktor merawat pesakit. Penyembuh buat apa? Menyembuhkan orang. Nah, penyembuh itu bukan suatu pekerjaan bagi Tuhan, tapi adalah suatu nama dia. Cikgu itu pekerjaan, ahli bomba pekerjaan, doktor pekerjaan. Tapi bagi Tuhan, Jehovah Rapha, Tuhanlah penyembuh, itu adalah nama Tuhan. Maksudnya dalam nama dia ada kuasa, itu karakter dia. Kalau nama dia maksudnya ini memang dia, bukannya suatu pekerjaan yang dia boleh tukar-tukar pekerjaan. Dia selama-lamanya adalah Jehovah Rapha. Sebab itu Yohanes 4 ayat 14 Tuhan Yesus berkata, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Jika hari ini kita minta sesuatu, kita nak kesembuhan dari Jehovah Rapha, kita sebut Jehovah Rapha nama dia, Tuhan pasti akan lakukan dan memberi kita kesembuhan. Amin. Nah, di ayat 25 kita tahu bahawa itu yang Musa lakukan. Dia berseru-seru kepada Tuhan. Nama itu Jehovah, Yahweh. Musa panggil, berseru-seru kepada Tuhan. Dia tidak mengeluh, dia tidak bersungut-sungut seperti orang Israel. Tetapi dia datang kepada Tuhan dalam postur berdoa, berseru kepada Tuhan. Kenapa ini penting, saudaraku? Ketika kita sibuk berseru kepada Tuhan, tidak ada masa untuk kita bersungut-sungut. Kenapa kita bersungut-sungut? Sebab kita tidak meluangkan masa untuk berdoa. Masa kita berdoa, tiada masa kita bersungut-sungut. Jadi mengapa orang Israel tidak berseru kepada Tuhan dibandingkan dengan Musa? Kenapa mereka tidak berseru kepada Tuhan? Sebaliknya mereka bersungut-sungut kepada Musa. Sebab saudaraku, ada masalah kepahitan. Sebab kepahitan boleh menyebabkan defisit kepercayaan. Bitterness can cause trust deficit. Orang yang pahit dalam hati mereka sukar untuk mempercayai orang yang lain. Isunya bukan air, isu adalah kepercayaan mereka. Mereka kurang percaya kepada Tuhan. Sampai level ini pun sudah melewati itu Laut Merah secara luar biasa, masih lagi mereka ada masalah percaya kepada Tuhan. Kamu sudah mengalami mukjizat luar biasa, pasti kamu akan percaya kepada Tuhan kan? Betul tidak, saudaraku? Tapi kenapa mereka ada masalah? Akhirnya saja kenapa mereka ada masalah? Sebab masih lagi belum beres dalam hati mereka, ada isu kepahitan. Sebab itu mereka ada defisit kepercayaan. Jika saudara mengalami kesukaran untuk mempercayai Tuhan hari ini, saudara perlu mengalami kuasa kayu salib Yesus yang akan memberi kamu kemanisan dan menyembuhkan kamu daripada kepahitan kamu. Apabila Musa, dia berseru kepada Jehovah, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan Yehovah bilang, firman bilang, dia menunjukkan kepada Musa sebatang pokok kayu. Persoalannya, mengapa pokok kayu? Mengapa bukan sebiji batu? Mengapa bukannya daun? Bukan sebarangan pokok kayu, tapi itu satu-satunya pokok kayu yang Tuhan tunjukkan untuk dia buang masuk ke dalam air itu. Sebab ada maksud yang penting bagi pokok kayu itu. Sebab Jehovah Rapha, yaitu penyembuh kita, dia telah disalibkan, itu Yesus Kristus, di atas pokok kayu salib untuk kesembuhan fizikal dan spiritual kita, saudaraku. Dia memang apa yang terjadi di Marak itu adalah suatu gambaran kepada apa yang terjadi di kayu salib. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri, itu Yesus Kristus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Firman itu berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh.
Amin. Itu maksudnya karena kayu salib itu telah membawa kita kesembuhan. Amin. Itulah yang terjadi. Roma 10 ayat 13 berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan yang manis itu akan diselamatkan. Bukan saja physical, tetapi juga secara spiritual kita akan diselamatkan, mendapat kesembuhan. Amin. Nah, saya ada seorang jemaat. Sebenarnya dia baru saja join kami tahun lepas masa pandemik. Dia sebenarnya dari latar belakang, dari latar belakang yang sangat percaya kepada Tuhan. Dan habis Tuhan pimpin dia luar biasa. Dia mau mencari gereja dan suatu hari Tuhan bilang dia pergi cari SIB. Dan dia Google saja SIB. Tidak pernah dia kenal SIB Live. Tiba-tiba SIB Live gereja keluar dan dia join online service. Sepanjang berbulan-bulan dia join kami, 6 bulan, dia diam saja. Kemudian suatu hari dia connect dengan kami dan barulah saya tahu dia sudah join dengan kami begitu lama. Sebenarnya salah suatu isu ya di keluarga dia, memang seisi keluarga dia orang Sarawak. Mereka pun tidaknya percaya Tuhan. Dan baru-baru saja dia keluarga dia di Sarawak dijangkiti oleh virus COVID positif. Dan terus kami bawa doa syafaat untuk sisi keluarga, dan kami dorongkan dia juga untuk mendoakan untuk sisi keluarga. Ibu dia di Sarawak juga COVID positif. Dia ajar ibu dia untuk berseru kepada nama Yesus. Sebelum tu dia pimpin dia percaya Yesus terlebih dahulu, puji Tuhan. Dan masa itu ibu dia memang sudah sangat tua dan memang sangat bahaya untuk dia dijangkiti COVID. Dan dia sendiri pun panggil nama Tuhan Yesus. Dan saya pendekkan cerita, bukan saja dia sembuh dari COVID, seisi keluarga dia yang telah jangkit itu semuanya sembuh daripada COVID. Yang bestnya, seisi keluarga mereka sekarang telah percaya Yesus, dan mereka dulu memangnya kurang baik dari segi relationship. Sekarang relationship menjadi baik sebab kemanisan Tuhan telah datang, bukan saja menyembuhkan mereka dari segi fizikal, tapi dari segi jiwa mereka juga disembuhkan penuh dengan kemanisan, dan Tuhan bawa mereka sisi keluarga semakin bersatu. Inilah yang saya mau berdoa agar terjadi kepada saudara dan sisi keluarga saudara. Kemanisan akan datang untuk menyembuhkan, memulihkan sisi keluarga saudara. Amin. Dan yang kedua, makanlah dan minumlah firman Tuhan yang manis. Eat or drink of the sweet word of God. Nah, apa maksud makan dan minum? Ini adalah keperluan harian. Kita makan, kita minum setiap hari kan. Maksudnya jadikan firman Tuhan suatu keperluan harian kita, makan dan minum firman Tuhan yang manis. Nah, di ayat 25, Musa berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan menunjukkan kepadanya firman itu berkata, separang pokok kayu. Musa lemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Nah, yang istimewa adalah perkataan menunjukkan kepada dia kayu itu. Perkataan menunjukkan itu dalam bahasa asal Ibrani adalah yarah. Yarah maksudnya menunjukkan, memperlihatkan, mengarah atau mengajar. Yarah adalah suatu kata kerja sebenarnya kepada kata nama Taurat. Tahu kan Taurat? Taurat bagi orang Yahudi adalah firman Tuhan, the word of God, Taurat. Seolah-olah, dengar sini saudaraku, Tuhan mentauratkan sebatang kayu kepada Musa. So itu kayu, Tuhan mentauratkan itu kayu kepada Musa. Is the word of God, firman Tuhan kepada Musa. Para sarjana Yahudi, mereka mengaitkan ayat ini dengan Amsal pasal 3 ayat 18 sebenarnya. Di mana ia berkata hikmat. Bagi orang Yahudi, hikmat juga sama dengan Taurat. Taurat juga adalah hikmat, menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut
Berbahagia. Maksudnya Taurat itu adalah pohon, pokok kehidupan. Pohon kehidupan adalah Taurat, adalah firman Tuhan. Jadi Musa sebenarnya bertindak atas yarah dari Yehova. Tuhan Jehova Rafa, yarah. Musa bertindak, dan meskipun tidak masuk akal sebenarnya, saudaraku. Kenapa tidak masuk akal? Air pahit. Macam mana mau pulihkan itu air? Buang masuk sebatang kayu. Halo, coba kita pikir, bayangkan kalau kamu minum kopi pahit, tak perlu masuk gula. Buang saja itu pencungkil gigi kayu itu, buang masuk, dia akan jadi manis. Coba bayangkan, tidak masuk akal kan, saudaraku? Bagi Musa, dia tidak pikir tak masuk akal Tuhan, kenapa nak buang kayu? Tidak, dia bertindak sesuai dengan yarah firman Tuhan itu, Taurat itu. Mazmur 119 ayat 103 berkata, betapa manisnya kata-katamu bagimu, betapa manisnya firmanmu bagiku, lebih manis daripada madu bagi lidahku. Haleluya. Lebih manis firman Tuhan daripada madu bagi lidah. Maksud lidah adalah kita masukkan, kita minum, kita makan. Itu kata-kata Tuhan. The sweet word of God akan membawa kesejahteraan dan sukacita dalam kehidupan kita. Amin. Nah, istri saya ada seorang sepupu. Dia adalah seorang pesakit kencing manis. Seisi keluarga dia, bapa dia pun kencing manis, dan sudah lama sejak dia kecil memang kencing manis. Dan baru-baru kebelakangan ini semakin teruk keadaan kencing manis dia. Dan dalam masa pandemik ini memang sangat susah, dan kedua-dua ibu bapa dia pun sudah meninggal dunia kerana isu kencing manis ini, penyakit ini. Dan baru-baru ke belakang ini sepupu isteri saya, dia seringkali masuk hospital, keluar hospital, masuk hospital, keluar hospital. Dan tahun lepas masa pandemik ini sebenarnya dia tinggal seorang diri sebab hanya dia dan kakak dia sudah kahwin, tinggal di Johor, dan dia seorang diri di KL, kerja di sini. Dia pun rasa sunyi sebenarnya, dan dalam keadaan yang keluar masuk memang semakin teruk keadaan dia, sehingga dia mau give up, dia mau putus asa dia. Jadi habis masa tahun lepas, kami ada kesempatan pada suatu masa yang kami boleh melawat, belum lagi dia lockdown, kami pergi melawat dia di rumah dia. Kami seringkali share kepada dia Injil Tuhan, dan isteri dia cakap bahasa Cina, isteri saya juga WhatsApp dia firman Tuhan, ayat-ayat Bible, dan kami menggalakkan dia sebenarnya berdoa untuk dia, so dia sangat terbuka. Jadi masa PKP yang CMCO tu, di mana adanya sedikit pergerakan saja yang terkawal, tapi boleh kita pergi ke gereja tahun lepas kan, suatu waktu, puji Tuhan, dia ada seorang klik, tiba-tiba suatu hari ajak dia pergi ke gereja, so dia pun ikut. So pendekkan cerita, dia mula percaya kepada Yesus sebagai juru selamat waktu itu. Nah, apa yang istimewa, masa dia dalam keadaan memang tahun lepas dia memang rasa mau putus asa, memang teruk sekali, masuk hospital, keluar hospital, sakit lagi. Kami ajar dia, sebab dia tidak pandai baca Alkitab, so kami ajar dia mendengar itu Alkitab audio, sebab ada audio kan yang kalau itu Alkitab. So, dan juga lagu-lagu pujian, worship, penyembahan. Dan asyik dia mendengar, asyik Tuhan menjamah hati dia, sehingga dia tenang sekali, rasa damai sejahtera. Dan sehingga suatu kali isteri saya message dia dan tanya kabar dan sebagainya, tiba-tiba balas balik, ada Jesus, semuanya baik. Dia kata, ada Tuhan Yesus, semuanya baik. Dia share, dia ada shalom sekarang, kedamaian, damai sejahtera hati dia, ada sukacita, meskipun penyakit kencing manis dia belum lagi sembuh, ya, baru saja dia perlu masuk hospital lagi, masih begitu. Tapi syukur, bukan saja dia sudah percaya Yesus, tapi kerana dia bertindak, dia menerima itu yarah
dari Tuhan, dalam dia makan dan minum firman Tuhan yang manis itu, dari kepahitan hidup dia sudah menjadi manis sekarang. Dan seterusnya dia bilang dia mau jangkau kakak dia yang belum percaya Yesus lagi. Wow, baru saja kurang 1 tahun dia percaya Yesus. Dia mau jangkau kakak dia. Sekarang kakak dia sudah datang dari Johor, tinggal bersama dengan dia di KL ini. Dan saya percaya suatu hari nanti kakak dia juga akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada amin? Haleluya, puji Tuhan. Yang terakhir, kita nak kesembuhan manis dari Tuhan, kan? Maksudlah ke dalam berkat manis Tuhan. Kita masuk ke dalam berkat, bukan saja berkat, tapi berkat yang manis Tuhan yang luar biasa. Nah, saya mau ajar kita untuk memahami ini ya. Ayat 27 berkata, maka sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 buah mata air dan 70 batang pokok korma. Mereka pun berkemah di sana berdekatan air itu. Maksudnya dari Mara mereka sampai ke Elim, pergi ke Elim. Nah, perkataan sampailah itu adalah bo dalam bahasa Ibrani. Perkataan itu bukan saja sampai, tapi karena maksud dia masuk, dia datang, dia membuat inisiatif untuk pergi datang dan mereka masuk ke dalam tempat itu. Nah, biasanya ramai orang duduk dan menunggu Tuhan berkati mereka. Mereka tidak mengambil tindakan, mengambil langkah maju dari Mara mereka kepahitan pergi ke Elim yang telah Tuhan sediakan. Mereka mau tinggal di tempat yang pahit. Perkataan Mara itu pahit. Mereka mau simpan, mau tinggal di tempat pahit. Tapi Tuhan mereka marah ke Elim sebenarnya, yaitu tempat yang penuh kemanisan. Apa maksud saya? Nah, firman Tuhan berkata ada 12 mata air di Elim. Yang mata air maksudnya sentiasa mengalir. Kenapa 12 mata air? Sebab satu mata air untuk setiap suku. Bangsa Israel ada 12 suku. Maksudnya tidak ada orang yang dikecualikan yang ketinggalan. Ada 70 pohon korma. Bukan sawit dah, korma. Apa itu korma? Korma itu manis kan? Bukannya saja berkat saja, tapi berkat yang manis. Dopamin, penuh dengan berkat yang manis. Yakub ada 12 orang anak. Kemudian masa mereka masuk ke tanah Mesir, di Keluaran 1 yang kita baca, boleh lihat jumlahnya sudah menjadi 70 ahli keluarga. Kenapa Tuhan bawa mereka ke Elim? Ada 12 mata air, 70 pohon korma, karena mengingatkan, Tuhan dia ingat perjanjian dia kepada Abraham dan keturunan Abraham, yaitu perjanjian berkat, saudaraku. Jadi Tuhan mau menyembuhkan kita, bukan saja dari kepahitan kita, Tuhan juga mau bawa kita masuk ke dalam berkat dia yang manis, saudaraku. Amin. Ada di sini mau menerima berkat Tuhan yang manis? Mau? Ya. Saya habiskan dengan suatu kesaksian, saudaraku. Ada seorang bapak di Sarawak. Suatu waktu saya buat pelayanan di Sarawak. Nah, bapak ini dia adalah seorang pemabuk, penjudi teruk, pemabuk teruk, dan dia punya penghisap rokok yang teruk sekali. Seisi keluarga dia memang sangat benci dia. Anak-anak dia masih kecil, remaja dan ke bawah. Ada 4 orang anak dan isteri dia memang benci dia. Setiap kali dia mabuk, dia balik ke rumah akan ada masalah di kucak-kacir di dalam rumah dia. Jadi suatu hari selepas tu pelayanan yang saya melayani di situ, dia meresponi altar dan dia bertobat. Tuhan lepaskan dia daripada ketagihan minum arak, hisap rokok, terus dihilang itu semua perasaan itu. Judi pun dia berhenti. Dan yang paling bestnya, dari kepahitan di dalam keluarga dia, anak dia memang benci dia, isteri dia benci dia, Tuhan pulihkan seisi keluarga dia menjadi manis. Bukan saja begitu, mereka mengambil tindakan, terutama dia sudah bergerak juga dari kepahitan, dari marah masuk ke Elim. Mereka berkat mereka itu, di mana masa dia balik ke tempat kerja dia, memang di tempat kerja dia terkenal sebelum ini seorang yang pemabuk dan sebagainya, dan luar biasa sekali dia sudah berubah kan. Tuhan bagi dia suatu kerinduan untuk menjangkau orang yang lain, untuk membawa hadirat Tuhan ke tempat kerja dia. Dia berdoa, membina mimbar
berdoa di tempat kerja dia, menjangkau yang lain, yang pemabuk, yang penjudi, yang penghisap rokok itu. Dia mula menjangkau mereka satu demi satu, datang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini maksudnya berkat yang manis dia bawa. Luar biasa. Dan anak-anak dia pula menjadi semakin baik dalam pelajaran mereka, dalam pendidikan mereka. Dan luar biasa, Tuhan sekarang pakai keluarga ini secara luar biasa. Dan seorang anak perempuan, dia baru saja sebelum pandemik, saya ada jumpa dia nak masuk sekolah Injil. Dan sebab dia terima panggilan dari Tuhan untuk terus dipakai oleh Tuhan. Wow, Tuhan luar biasa kan, saudaraku. Inilah maksudnya kita masuk ke dalam berkat yang manis Tuhan apabila kita menerima kesembuhan Tuhan yang manis itu. Ada amin? Ada di antara kita saudara pagi ini ingin menerima kesembuhan Tuhan yang manis ini. Kalau mau, kita berdiri, angkat tangan, atau letak tangan di hati kamu. Saya ingin berdoa, sama ada kamu perlukan kesembuhan dari segi fisikal atau emosi atau spiritual. Berserulah kepada nama Tuhan Yehovah Rafa, nama Tuhan yang manis ini, dan buat keputusan untuk makan minum firman Dia yang manis, di mana maksudnya kita harus jadikan firman Dia keperluan harian kita, buat proklamasi dan klaim tuntut janji firman Tuhan, dan terus kita melangkah keluar dari marah kepahitan kita, masuk ke dalam ilim itu berkat Tuhan ini yang manis ini. Jangan tinggal di marah. Kita mesti meninggalkan marah dan masuk ke ilim. Jadi kamu ada di sini, angkat tangan, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau firman-Mu yang hidup ini telah memberi kami dorongan pada pagi ini Tuhan, dan saya percaya Tuhan Engkau telah berbicara kepada setiap kami secara pribadi, dan saya berdoa agar Tuhan kuasa firman-Mu yang akan bekerja secara luar biasa di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang meresponi pada saat ini. Engkau menyembuhkan setiap sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Ada di antara kita yang kamu sakit tubuh, sakit kepala, ada yang sakit di lutut, ada yang sakit di belakang. Bersembuhlah dalam nama Tuhan Yesus. Jehovah Rafa akan menyembuhkan kamu. Tapi lebih daripada itu, ada isu kepahitan yang di dalam hati saudara. Tuhan mau sembuhkan kamu. Lepaskan dia. Biar Tuhan yang sembuhkan kamu itu buat saat ini juga dengan kemanisan Dia, supaya tidak lagi kamu membawa kepahitan ini dalam hidup kamu, dan kita lepaskan dia dan dipenuhi oleh kemanisan Tuhan, dan masuklah ke dalam berkat Tuhan yang manis ini. Saya percaya di antara kamu, saya ada dapat merasakan kamu akan mengalami suatu breakthrough, penerobosan tahun ini juga, apabila kamu mula melangkah keluar dari marah kamu dan berangkat masuk ke ilim yang telah Tuhan sediakan untuk kamu. Tuhan, kami terima semua ini dengan hati yang penuh iman, kerana adanya salib Tuhan Yesus yang telah kami terima kuasa Dia, pekerjaan Dia dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan setiap kita kasihi. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, saya berharap saudara telah diberkati oleh firman Tuhan pagi ini, dan teruskan menerima firman Tuhan yang ya dan amin ini. Haleluya. Terima kasih Pastor Sam, terima kasih EPCC, dan saya berharap dapat melawat EPCC dan Pulau Pinang secepat mungkin ya. Tuhan memberkati. God bless you. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara kita ambil kesempatan ini untuk meresponi kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan seperti yang dikatakan Pastor Daniel, itu saudaraku adalah manis. Amin. Dia bilang makanlah dan minumlah firman Tuhan yang manis. Saudaraku, nama Tuhan namanya adalah manis, saudaraku. Pastor Daniel sedang berdoa tadi, seperti Tuhan taruh suatu peringatan di hati saya, bahwa ada jemaat yang mendengar khotbah ini, kamu sudah punya suatu persepsi yang negatif tentang Tuhan, persepsi yang tidak benar tentang siapa Tuhan. Saudara melihat Tuhan seperti Tuhan yang tidak adil, tidak baik. Tuhan adalah Tuhan yang abaikan kita. Tuhan adalah Tuhan yang tidak peduli kita. Berarti saudara berhenti mempercayakan bahwa Dia adalah
manis, saudara. Dan kalau apa yang terjadi? Bila tidak ada manis, apa yang bertumbuh dalam jiwa kita? Firman Tuhan berkata, kepahitan akan tumbuh dalam hidup kita. Orang yang percaya Tuhan adalah tidak adil, Tuhan jahat, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak jaga saya, Tuhan memberkati orang lain, tidak saya. Nah, saudara sudah tidak percaya Tuhan manis. Dan saudara, bila saudara tidak percaya dia manis, saudara membenarkan kepahitan. Mari pada pagi hari ini, saudara, kita ganti kepahitan itu dengan kemanisan Tuhan. Haleluya. Itu yang terjadi pada waktu kepahitan diganti dengan yang manis, kesembuhan mengalir dalam hidup di air itu, saudara. Seperti itu. Mari saudara juga akan dipulihkan. Mari yang di rumah yang merasa seperti Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak ambil kira tentang saya, Tuhan tidak jaga saya, Tuhan tidak pelihara saya, Tuhan tidak mendukung saya pada hari ini. Mari angkat tanganmu, dan sambil tanganmu terangkat, saudara melihat Tuhan adalah Tuhan yang manis. Dia manis, dia baik, saudaraku. Dia murah hati, saudaraku. Dia penuh kemurahan, dia penuh kasih karunia, saudaraku. Dia adalah Tuhan, saudaraku, yang penuh dengan perkenan yang baik, the favor of God di dalam hidup saudara. Mari saudara terima pada saat ini. Penipuan iblis saya tolak dalam nama Yesus. Penipuan iblis yang mengatakan Tuhan tak adil, Tuhan jahat, Tuhan tak baik, saya tolak dalam nama Yesus. Supaya Tuhan akan ada suatu persepsi baru. Dalam nama Yesus, jemaat Tuhan dipulihkan. Saat ini juga jemaat Allah disembuhkan. Jemaat Allah diberikan kesegaran yang baru, yang manis. Tuhan manis, saudara. Dia manis dalam hidup saudara. Dia manis dalam hidup saudara. Haleluya. Oh rakuntoda labaso torobo kurashanta dalabaka. Sembuh kamu saat ini juga. Kepahitan daripada roh jahat, kepahitan daripada roh kegelapan, kepahitan yang bertumbuh. Hari ini kita cabut kepahitan itu, Bapa. Bapa gantinya. Sebagaimana kayu itu ditaruh di dalam air itu bertukar menjadi manis. Salib itulah kayu itu, saudara. Kamu bisa datang kepada Tuhan dan mengalami kesembuhan. Terima kasih. Salib Yesus. Salib Yesus sembuhkan kamu. Salib Yesus pulihkan kamu saat ini juga. Oh haleluya. Haleluya. Saya melihat seperti ada air. Mata air baru sedang meledak dari tanah. Mata air baru meledak dari jiwa saudara. Mata air baru meledak. Dan mata air itu manis. Haleluya. Dia manis. Dia sembuhkan saudara hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembuhkan. Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan umatmu. Sembuhkan saat ini juga Bapa. Haleluya. Haleluya. Mungkin ada di sini. Kamu bukan lagi orang Kristen. Tapi kamu mendengar firman ini. Kamu tahu jauh di hatimu ada banyak kepahitan. Tapi Yesuslah sumber kemanisan itu. Dialah sumbernya saudara. Dialah sumbernya dan mengundang kemanisan itu dalam hidup saudara. Karena Yesus manis, firman-Nya manis, pribadinya manis saudaraku, berkat-Nya manis. Jadi pada waktu kau undang Dia, kau juga jadi manis. Haleluya. Dan bila ada kemanisan, kepahitan tidak ada. Bila kepahitan tidak ada, kesembuhan turun atas saudara. Haleluya. Kalau saudara siap menjadikan Yesus sumber kemanisanmu itu, mari berdoa doa ini bersama dengan saya. Dia menjadi juru selamatmu. Dia akan jadi juru selamatmu. Mari angkat tanganmu, katakan, Tuhan Yesus. Doa ini doa bersama dengan saya, baris demi baris. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, aku percaya Engkaulah Tuhan yang menjadikan saya manis. Saya undang nama Tuhan dalam hidup saya. Saya undang kemurahan Tuhan dalam hidup saya.
Saya undang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya undang kemanisan Tuhan. Tuhan, lepaskan saya daripada kepahitan ini. Lepaskan saya dari kepahitan ini, Tuhan. Lepaskan saya dari kepahitan ini. Saya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Karena saya percaya Yesuslah juru selamat. Kayu salibnya penyembuh saya. Dan Tuhanlah yang menjadikan saya manis. Justru mengalami kesembuhan. Saya terima Yesus. Jadikan dia juru selamat saya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Nah, kalau saudara ada mendoakan doa itu dan buka hati menerima dia sebagai juru selamat saudara, ada QR code-nya, ini yang lain daripada tadi. Ada QR code-nya, saudara boleh scan QR code-nya dan saudara boleh meninggalkan nama dan kami akan membantu bertumbuh di dalam hidup saudara sebagai orang Kristen yang akan hidup manis di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jangan lupa scan QR code, tinggalkan namanya. Ya, atau juga jemaat yang berkata, saya juga pastor lama sudah pahit. Saya juga mau berubah, kembali memberi hidup saya sepenuhnya. Saya sudah terhanyut selama ini. Saudara juga scan, tuliskan nama. Kami akan memimpin saudara dalam pertumbuhan kerohanian saudara. Sehingga saudara juga boleh jadi manis. Amin. Kasih tahu teman kiri kanan saudara, Yesus manis loh saudara. Katakan dia, teman kepada kiri yang di kanan, yang di rumah saudara, suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada mami dan daddy, katakan Tuhan Yesus manis dalam hidupmu. Shalom. Shalom, Tuhan berkati saudara, kita ketemu lagi. Amin.